sekali penampilan dari adik-adik kita yang udah bawakan penampilan biola. Tapi kalau gitu Kak Rosa mau nyapa adik-adik yang di rumah dan juga di studio dulu deh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali ketemu lagi sama Kak Rosa pastinya di acara kesayangan kita, Dunia Anak. Pastinya Kak Rosa juga nggak sendirian dong. Kak Rosa ditemenin sama adik-adik dari sekolah luar biasa Harapan Mandiri dan SD Harapan Mandiri. Halo adik-adik. Wah, sekolah ini merupakan sekolah inklusi atau penggabungan dari anak-anak berkebutuhan khusus dan juga anak-anak normal nih. Di sini mereka diajarkan dan juga dibantu untuk bersosialisasi bersama anak-anak normal. Selain diedukasi seperti anak-anak normal, anak-anak istimewa ini juga diberikan potensi yang untuk mengembangkan diri mereka dan kemandirian mereka juga dibangun dan dikembangkan di sekolah ini. Keren sekali ya adik-adik, boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, selain ditemenin sama adik-adik, Kak Rosa juga ditemenin sama Kak Berto yang bakal ngiringin kita hari ini. Halo Kak Berto. Nah, kalau di sebelah Kak Berto ini ada kakak yang bakal ngajarin kita menggambar nih. Adik-adik udah pada kenal belum? Yuk langsung aja kita sapa, ada Kak Yos. Halo Kak Yos. Halo Kak Rosa, halo anak-anak yang di rumah, juga yang di studio. Seperti biasa, Kak Yos akan mengajakmu berkreasi dengan garis dan warna. Jadi silahkan persiapkan peralatan menggambarmu ya. Wah, baik, Kak boleh Rosa. nih. Adik-adik yang di studio udah pada siap alat-alat gambarnya. Adik-adik yang di rumah boleh nih langsung disiapin alat-alat menggambarnya. Mulai dari kertas, pensil warna, krayon dan juga yang lain. Tapi sebelum kita belajar menggambar sama Kak Yos, ada adik kita yang mau tampil nih. Mereka mau membawakan pantomim. Wah, adik-adik di rumah udah pernah belum melihat penampilan pantomim? Adik-adik kita yang di sini mau membawakan pantomim yang menceritakan kisah persahabatan dua orang bernama Berkah dan juga Mukti. Nah, ceritanya Mukti mau menjemput Berkah nih. Mereka mau berangkat ke sekolah. Namun Berkah ini bangunnya kesiangan. Jadi Mukti meninggalkan Berkah dan pergi duluan ke sekolah. Dan di tengah perjalanan ternyata Mukti melihat seekor kinjeng atau capung. Nah, karena tidak hati-hati Mukti pun jatuh nih ke pinggiran sungai yang udah mengering. Ternyata nggak lama Berkah datang nih untuk menolong Mukti. Wah, dan akhirnya berhasil. Kira-kira gimana ya penampilan pantomim dari mereka? Langsung saja kita saksikan, ini dia pantomim Lantak Kinjeng. A few minutes later. Audio
Wah, keren sekali penampilan dari adik-adik pantomim kita hari ini. Ternyata mereka ini udah sering tampil di berbagai kegiatan dan juga udah sering banget ikut lomba seperti FLS 2N. Boleh deh sini maju lagi ke sini. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya. Mungkin adik-adiknya yang di rumah penasaran ini siapa sih yang bawain pantomim tadi? Boleh kenalan namanya siapa? Berkah Alwarizi. Berkah dan Mukti berarti ya? Oke, ternyata Berkah dan Mukti ini tadi membawakan kisah yang menjelaskan tentang persahabatan dan kita harus saling tolong menolong ya, benar? Wah, kalian udah sering ikut lomba nih. Menurut kalian pantomim itu sendiri susah atau enggak sih? Biasa saja. Oh biasa aja, oh udah keren ini. Kalau menurut Mukti gimana? Susah nggak sih? Biasa saja. Oh biasa aja juga. Ya udah, nanti kapan-kapan Kak Rosa juga pengen nih diajarin kita tos dulu. Tos dulu? Ya, terima kasih. Wah, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Berkah dan Mukti yang udah bawain pantomim. Nah, seperti janji Kak Rosa di awal tadi, adik-adik udah pada siapin belum nih alat-alat gambarnya? Karena setelah ini kita bakal langsung belajar bersama Kak Yos. Yuk kita samperin Kak Yosnya. Halo Kak Yos. Rosa. Gimana nih Kak Yos, kira-kira mau gambar apa ya hari ini? Yang jelas hari ini Kak Yos akan membuat gambar-gambar yang diawali dari garis-garis sederhana Kak Rosa. Nah sekarang anak-anak tentu kalian sudah bisa ya membuat lingkaran-lingkaran. Baiklah kalau gitu Kak Yos akan memulainya dengan 2 buah lingkaran. Lingkaran kecil, kemudian di atasnya anak-anak tambah dengan garis lengkung. Nah ini tentu saja Kak Yos maksudkan untuk gambar matanya, sepasang mata persisnya. Kemudian Kak Yos tutup lagi dengan lengkung kecil. Dan apa ini Kak Rosa ya? Oh ini hanya membuat lengkung-lengkung sederhana sekali. Dan 1, 2, 3. Kemudian di sebelah kiri dan kanannya juga anak-anak boleh tambah lagi. Oke, ini sudah kelihatan menurut Kak Yos Kak. Ini gambar ikan Kak Yos ya, kayak lagi berenang gitu. Betul sekali. Kak Yos menggambar ikan mas koki ya. Diawali dari bentuk-bentuk yang sederhana. Tentu saja kalian boleh ikutin Kak Yos. Oke, Kak Yos akan mulai lagi. Seperti tadi, anak-anak buat lingkaran kecil 2 kali. Lengkap dengan bola matanya, tinggalkan sedikit titik putih untuk kesan matanya supaya lebih hidup ya kelihatannya ya. Karena kalau langsung hitamin semua kelihatannya kayak bolong Kak Rosa. Gitu. Gimana? Bisa nggak? Oke, ini berarti hari ini Kak Yos gambarnya di bawah laut gitu Kak Yos ya. Betul, tapi nggak apa-apa sih kalau ini ada lautnya. Kalian kembangkan imajinasinya sendiri anak-anak. Mungkin di atasnya ada daratan tuh, kayak sudah gambar juga Kak Rosa. Tumbuhan ya. Mungkin di atas sini kita bisa tambah gambar bebek atau ayam, apapun itu. Baiklah, kayak selanjutin dulu lagi ya. Oke anak-anak, lakukan seperti tadi. Seperti membuat huruf U, mudah sekali tentunya ya. Nah ininya juga sama untuk ekornya. Atau supaya dia simetris, buat sebelah kanan dan kiri. Kalian tinggal tambah dengan garis-garis lengkung berapa aja sesukamu. Nah kalau sudah, supaya nggak bosan lihat buat gambar siripnya seperti runcing tadi. Kalian bisa buat seperti ini aja loh. Tuh, nggak jelek juga kan? Nah ini ekornya samain aja deh kayak tadi. Oke kita tutup lagi dengan lengkung kecil. Alright. Kak Rosa, tapi ngomong-ngomong kalau di air itu selain ikan hewan apa lagi ya Kak Rosa ya? Biasanya ada terumbu karang gitu Kak Yos ya kalau di bawah laut. Boleh, kita tambah terumbu karangnya setelah gambar hewan-hewan ya. Kalau hewan selain ikan ada apa lagi Kak Rosa? Mungkin ada kura-kura Kak Yos. Kura-kura, boleh. Kita akan gambar kura-kura dari angka 10. Tapi Kak Yos dapat ide nih. Kak Yos sudah membuat huruf A. Oke. Dari huruf A bakal jadi hewan nih Kak Yos ya. Hewan-hewan apa hayo tebak tuh. Ada matanya Kak Rosa, udah ada matanya nih. Oh kalau ini matanya hitam aja semuanya. Nggak apa-apa, nggak ada putihnya. Oke, sudah. Kalian tutup lagi huruf A-nya dengan garis aja ya. Nah, Kak Rosa tebak gambar apa ini? Ini kayak gambar udang bukan Kak Yos ya? Tahu ya, berarti Kak Rosa hobi makan udang. Iya nih kesukaan Kak Rosa ini. Oh pantes. Nah sekarang kayak sudah tambah dengan hanya garis-garis lengkung anak-anak.
Boleh tambah sesukamu berapa. Oh ini ditambah dulu dengan agak panjang ya lengkungnya atau garis-garis. Kemudian kalian tinggal sambung sebelah kanan dan kiri. Ini ada seperti sungutnya. Tuh. Nah ini supaya mudah. Karena kita membuatnya dengan garis-garis sederhana. Kalian hanya perlu menambah seperti huruf U aja boleh. Ya sebelah kanan dan kiri. Oke kita tutup lagi. Dan ini lengkap dengan kakinya 3 atau 4 juga nggak jelek kok. Alright, sudah selesai. Kak Rosa? Wah udah jadi gambar udang Nggak dan jelek juga ya? ada 2 ikan ini Kak Yos. Betul. Nanti kita bakal kenalan lagi sama adik-adiknya dan juga kita bakal lanjutin lagi gambaran Kak Yos. Tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Kembali lagi masih di dunia anak bersama Kak Rosa pastinya. Kalau tadi kita lagi asik menggambar nih sama Kak Yos, ada adik kita yang mau tampil dulu nih. Mereka mau membawakan sebuah tari kreasi. Tari kreasi ini mengangkat sebuah tradisi keluarga di mana 3 saudara sedang membuat kerajinan dari daun nipah. Nah, daun nipah itu sendiri merupakan kerajinan yang biasa dibuat untuk ketupat, untuk sapu lidi dan juga banyak barang lainnya. Nah, daun nipah sendiri ini sering dibuat kerajinan di daerah 3 dan 4 Ulu. Kira-kira gimana ya penampilan tari kreasi daun nipah ini? Yuk langsung saja kita saksikan. Ini dia tari kreasi daun nipah.
Jadi mereka ini udah membawakan tari kreasi berjudul Daun Nipah. Nah, seperti yang kita lihat tadi dari tarian ini mereka udah membawakan nih. Pertama-tama mereka membuat dulu tari kreasi seperti ketupat dari daun nipah. Lalu juga mereka ikut turut membersihkan lingkungan menggunakan sapu lidi yang terbuat dari daun nipah juga. Dan terakhir kita juga bisa melihat keceriaan mereka bermain permainan tradisional pastinya. Gak lupa kalau tadi kita lihat penampilannya itu keren sekali. Itu karena mereka udah pernah memenangkan kejuaraan FLSN 2N juara 2 tingkat kota Palembang. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik kita yang udah ikut lomba tari kreasi. Dan selanjutnya mereka akan lanjut ke tahap seleksi tingkat provinsi. Wah. Nah, selain ada adik-adik kita yang tadi membawakan tari kreasi, setelah ini ada juga nih adik-adik kita yang mau hafalan. Wah, kira-kira gimana ya hafalannya? Gimana kalau kita samperin dulu ya? Nah, yuk langsung aja. Ini ada Irsyad dan juga Farhan. Halo, udah siap mau hafalannya? Udah siap? Yuk langsung saja kita saksikan. Ini dia hafalan dari Irsyad dan Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-A'la yang paling tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi ahraja mar'ah waja'alahu sa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra ma yakhfa wa yassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa allazi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ini penampilan adik-adik kita, ada Irsyad dan juga Farhan. Nah, adik-adik jangan mau kalah nih yang di rumah. Ayo kita bareng-bareng ikut hafalin surah-surah pendek seperti Irsyad dan Farhan yang di depan. Mungkin gimana kalau kita sekali lagi kita baca surah pendek bareng-bareng, bisa? Kalau kita baca surah Al-Ikhlas bisa? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Wah, subhanallah, keren sekali, tepuk tangan dulu. Wah, yuk kita tos dulu. Wah, terima kasih Irsyad dan Farhan. Nah, seperti janji Kak Rosa tadi, kita bakal kembali menggambar bersama Kak Yos. Kira-kira udah sampai mana ya gambaran Kak Yos? Yuk langsung aja kita samperin. Wah, gimana nih Kak Yos? Kayaknya udah tambah rame nih gambaran Kak Yos. Tentunya dong. Nah, Kak Rosa,
Kak Yos sudah mulai gambar hewan-hewan yang lain. Nah sekarang ini ada lingkaran. Kak Yos tambah dengan 2 lengkung. 1, 2. Kemudian di dalamnya juga ada 1, 2. Kemudian di atasnya ada 1 lagi. Dan ini kakinya. Nah ini sudah kelihatan seperti anak hewan ya. Hewan apa? Kak Rosa tahu nggak? Ini kayak anak ayam ini Kak Yos ya. Betul Kak. Nah lengkap dengan paruhnya ya. Nah kalau ini anak ayam, sekarang yang di sebelah kirinya Kak Yos akan membuat anak bebek. Oh temennya nih Kak Yos ya. Betul Kak Rosa. Bedanya adalah di paruhnya Kak Rosa. Kalau anak ayam paruhnya ke bawah. Kalau bebek dia lebih tumpul dan ke atas gerakannya. Begitu. Nah sekarang ini juga boleh kalian tambah dengan garis lengkung ke belakang. Langsung disambung. Dan lengkap dengan kesan sayapnya tentunya ya. Nah ini juga Kak Rosa, Kak Yos sudah membuat bentuk angka 3, banyak sekali angka 3-nya. Sekarang Kak Yos mau sambung lagi ya. Nih anak-anak boleh ikutin Kak Yos dulu. Ada 3 kemudian tambah kecil dan di belakangnya agak besar sedikit ya. Oke Kak Yos mau sambung. Dan di atasnya juga tentunya. Nah di atasnya kemudian Kak Yos mau tutup lagi. Oke. Oh ini seperti angka 6. Dan ini untuk siripnya lengkap dengan ekornya. Ternyata jadi juga gambar ikan dari angka 3. Wah ini ikan apa ini Kak Yos? Bentuknya lucu sekali nih. Ada sih namanya agak aneh gitu ya. Namanya ikan diskus ya. Nah biasanya sering kita lihat di akuarium sih. Gimana Kak Rosa, ngomong-ngomong mereka bisa nggak ikutin Kak Yos di papan tulis? Ini sih kayaknya bagus-bagus Kak Yos. Apalagi yang ini nih, yang depan Kak Rosa ini nih. Ya? Gimana kalau kita ajak kenalan dulu ya? Oke, boleh. Boleh, namanya siapa? Atika. Atika boleh nggak liatin gambarannya ke adik-adik yang di rumah? Boleh? Coba Atika, angkat karyanya, Nih Kak tunjukin. Yos, gambarnya Atika tuh. Masya Allah, bagus sekali ya. Kak Rosa, garisnya sudah bagus sekali Kak Rosa. Waktu Kak Yos seusia dia nggak bisa loh sebagus ini. Kak Rosa bisa lihat sendiri kan, spontan, nggak ada salahnya setiap goresannya. Iya ini kayaknya lebih bagus dari yang Kak Yos ya. Iya betul, setidaknya waktu Kak Yos umuran dia jauh lebih bagus. Atika ya namanya tadi ya. Baiklah Oke, Atika. gimana kalau Atika mau bantu Kak Yos gambar di depan? Oke. Mau? Iya. Mau, yuk kita berdiri yuk. Oke. Kalau gitu, Kak Yos akan ajak Atika menggambar hewan apa ya? Atika, bisa nggak jiplak bentuk telapak tanganmu pada papan tulis? Pada kertas ini? Oke. Pakai spidol atau pakai krayon boleh. Oke, tanganmu aja ya sayang ya. Coba geser sedikit supaya teman-teman di rumah bisa ngeliat. Atika sebelah sini nih, sebelah kiri sayang. Oke, agak lebarin sedikit jari-jarinya. Oke, diceplak aja, buat aja. Semaumu, sebagus mungkin, serapi mungkin. Lihat tuh, garisnya udah nggak ragu-ragu lagi maksud Kak Yos ya. Wah, udah nggak apa-apa, nggak harus sempurna bener. Kita bisa tutupin sama warna nanti kalau ada salah-salah juga. Nah. Ini kayaknya spidolnya lebih besar dari tangannya Atika ini Kak Yos. Ternyata dia masih bisa. Wah, tingkat kesulitannya tinggi, dia masih bisa ya. Masya Allah, bagus sekali. Oke, sekarang kita akan jadiin gambar karena di sini ada hewan biota laut. Kita akan tambah gambar ikan lagi ya di bawah sini. Oke sayang, Atika ke sebelah kiri sedikit. Nah, pegang sekarang markernya. Kita akan menggambar. Oke, disambung aja. Tuh, teman-teman bisa nggak ngelihat hasil karyanya Atika? Bisa dong ya. Oke, kita tutup. Dan kita akan tambah gambar matanya. Oke, jangan takut-takut. Tekan aja. Mata sebelah kirinya. Dan lengkap dengan mulutnya. Boleh ditambah kesan bibirnya juga nggak apa-apa kok. Dan ini untuk siripnya juga. Oke, 1, 2, 3. Kemudian kita tutup lagi ya dengan kesan-kesan sirip. Ayo dibuat banyak-banyak di sininya juga sayang. Ayo. Oke. Hebat sekali sampai sini sayang. Oh ternyata dia kidal ya. Ini bagus sekali. Kalau tangan sebelah kiri, badanmu sebelah sana nak. Oke, geser ke kanan sedikit. Wah keren sekali. Wah kalau gini terus dia latihan bisa gantiin Kak Yos di depan nih nanti ya.
Oke, ini semuanya sudah gambar sirip. Sekarang kita variasikan garisnya sayang. Tuh, garisnya kita buat ke belakang. Boleh melengkung-lengkung, boleh lurus mau ya. Oke. Masya Allah, bagus sekali. Kamu sering ikut lomba menggambar ya? Oh enggak padahal. Ini kalau ikut lomba bisa menang Kak Yos ya? Bisa dong. Oh katanya les gambar juga. Oh emang suka Oke, gambar ini dong juga ya? sayang, tambah garis-garis. Oke. Oke. Bagus sekali. Udah gitu aja cukup. Teman-teman, gimana menurutmu hasil karya Atika? Sini Bagus. sayang, geser dikit. Oh keren ini Kak Yos gambarannya Keren Atika. dong. Iya, lengkap dengan gelembung-gelembung udaranya ya. Baiklah Atika, silakan duduk lagi, nanti kita mewarnain bersama lagi ya. Iya nanti kita bakal ajak lagi adik-adiknya maju ke depan. Kita gambar-gambar lagi tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Anak bersama Kak Rosa pastinya. Nah kalau tadi kita lagi seru-seru nih gambarnya, adik-adik di rumah udah pada bisa belum nih gambar, ikutin gambarannya Kak Yos. Mulai dari gambar ikan, gambar udang dan juga gambar biota laut lainnya. Tapi sebelum kita lanjut gambar bersama Kak Yos, kita mau ada adik-adik kita dan juga ada bu gurunya nih. Karena setelah ini bakal ada edukasi tentang kincir air atau siklus hujan. Wah adik-adik udah tahu belum nih? Yuk langsung aja kita samperin. Halo Ibu. Halo Kak Ros. Halo gimana nih Bu hari ini kita mau belajar apa hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar tentang materi siklus air. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang siklus air. Tapi sebelum masuk ke materi siklus air, kita sedikit akan mengenal ya manfaat air dalam kehidupan sehari-hari bagi makhluk hidup. Coba Paris sebutkan apa manfaat air bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mandi, mencuci baju, ngepel, minum. Nah, itu tadi manfaat air untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba Gina sebutkan manfaat air untuk tumbuhan dan hewan. Bagi tumbuhan, air bermanfaat untuk proses fotosintesis. Sementara bagi hewan, air bermanfaat untuk kelangsungan hidupnya dan untuk bertahan hidup. Nah, itu tadi manfaat air dalam kehidupan sehari-hari bagi makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke dalam materi siklus air. Silakan Gina coba jelaskan apa itu manfaat siklus air. Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi karena dipengaruhi oleh energi matahari. Proses siklus ini terjadi secara terus-menerus. Nah, itu tadi penjelasan dari Gina tentang pengertian siklus air, yaitu proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi karena adanya pemanasan energi matahari. Dan proses siklus ini akan terjadi secara terus-menerus. Itulah kenapa alasannya air tidak pernah habis walaupun sering kita gunakan. Sekarang kita masuk ke materi bagaimana proses siklus air terjadi. Silakan Gina. Mula-mula air yang ada di laut, sungai, danau, samudra dan lainnya akan menguap karena dipengaruhi oleh sinar matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi. Hal yang sama juga terjadi di daratan, yaitu pada tumbuh-tumbuhan karena dipengaruhi oleh sinar matahari. Proses ini dinamakan dengan transpirasi. Dalam hal ini, air berubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik menuju ke atmosfer.
Nah, itu tadi penjelasan dari Gina. Proses pertama dalam siklus air adalah evaporasi dan transpirasi, yaitu air di lautan, di samudra, danau, dan di daratan juga ada tumbuhan yang akan mengalami proses penguapan karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dan air akan berubah menjadi uap air dan naik ke permukaan atmosfer. Lanjut Gina, silakan. Selanjutnya, terjadilah proses di mana uap air akan berubah menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es akan saling mendekat satu sama lain sehingga akan terbentuklah awan. Proses ini dinamakan dengan kondensasi. Oke, selanjutnya uap air yang ada di atmosfer akan berubah menjadi partikel es di suhu yang sangat rendah dan partikel es tersebut akan berinteraksi satu sama lain, mengumpul atau mengumpal menjadi satu dan terbentuklah awan. Proses ini disebut dengan proses kondensasi. Lanjut Gina. Kemudian ketika banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin besar dan berat untuk tertahan di udara, sehingga air akan jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Proses inilah yang disebut dengan presipitasi. Nah, selanjutnya uap air yang ada di awan akan menjadi berat dan tidak tertahan lagi di udara sehingga akan jatuh ke permukaan bumi berupa apa Cipa? Air hujan. Air hujan, hujan salju, hujan es, dan Nah, itu tadi yang disebut dengan proses presipitasi. Dan selanjutnya silakan Gina. Lalu air yang turun ke permukaan bumi akan masuk ke dalam pori-pori tanah atau yang disebut dengan proses infiltrasi, yang dimana air tersebut akan tetap kembali lagi ke laut. Untuk air yang tidak meresap ke dalam pori-pori tanah disebut air permukaan atau runoff, di mana air tersebut akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dan kembali lagi ke laut. Nah, selanjutnya setelah air hujan turun ke permukaan bumi itu akan mengalami dua proses, yaitu pertama air hujan akan diserap masuk ke dalam pori-pori tanah atau disebut juga dengan infiltrasi, dan air hujan yang tidak masuk ke pori-pori tanah itu disebut juga air permukaan atau runoff dan tetap akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah dan mengalir ke laut. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai materi tentang Siklus air. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin Rosa tanya-tanya sedikit nih ya. Seperti yang kita lihat kalau air itu kan menguap dari danau, dari sungai atau dari laut. Bagaimana kalau laut tersebut itu banyak sampahnya atau tercemar Bu? Apa itu akan mengganggu dari siklus air tersebut? Iya, pastinya Kak Rosaya itu pasti akan mengganggu, makanya kita semua harus menjaga lingkungan agar berlangsungnya proses siklus air ini tetap bisa berlangsung dengan baik tanpa ada gangguan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak Ibu. Rosa Terima kasih semuanya. Gina dan juga Faris ya. Terima kasih. Wah, kita boleh tepuk tangan dulu. Kita udah dijelasin mengenai siklus air. Nah, adik-adik yang di rumah udah tahu belum nih gimana siklus air tadi? Jadi, karena air itu menguap dari sungai, danau, dan juga lautan, kita sebagai makhluk hidup harus sama-sama menjaga lingkungan. Seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak mencemari lingkungan, supaya air yang terjadi tetap bersih dan bisa kita gunakan. Nah, adik-adik, kalau tadi kita udah melihat penjelasan dari siklus air, yuk sama-sama kita kembali ke Kak Yos, kita lihat gambarannya udah sampai mana, yuk. Wah, kayaknya udah warna-warni nih gambaran Kak Yos ya. Betul Kak Rosa. Tapi ini kayaknya ada yang belum selesai nih di atas Kak Yos ya. Seperti, oh iya ya, Kak Yos ketinggalan. Kalau ikut lomba gambar ini nggak bakalan menang nih. Oke, Kak Yos selesain dulu Kak Rosa ya. Ini ada yang bisa tebak nggak nih adik-adik, kira-kira Kak Yos mau gambar apa? Ayo, betul. Ini dari telapak tangan Kak Yos ini ya. Betul nih. Kak, tuh lebih besar ya. Oke, sekarang Kak Yos akan tambah dengan garis-garis yang sederhana sesuai dengan judul kita hari ini. Oh, ini 2 kali garisnya lengkung seperti bentuk topi ya. Nah, sekarang Kak Rosa pasti udah bisa tebak ya.
Oh, kalau ada Oke. ininya ini pasti ayam jago ini Kak Yos, benar nggak ya? Betul sekali. Ayam jago ya persisnya ya. Tapi kayaknya seru banget ya kalau ada teman-teman seperti tadi ikut berkarya di papan tulis. Ayo siapa yang berani lagi maju ke depan? Ayo, ada yang mau maju ke depan? Berani? Bu Guru aja deh yang pilih siapa yang paling baik di antara mereka. Oh ini berani nih. Oke. Ayo, kita kenalan dulu namanya siapa? Namanya siapa? Fadel. Fadel. Fadel Kak Yos. Kak Yos, hari ini Fadel udah siap mau membantu Kak Yos. Oke, kalau gitu Fadel bisa warnain apa nih Kak Yos di sini? Kita masih mau menggambar. Sekarang Fadel, coba teman-teman di rumah, di mana ya supaya teman-teman bisa ngeliat tuh. Fadel ke kiri sedikit dong. Geser sedikit. Nah. Gitu dong. Teman-teman di rumah kan pengen tahu nih, jadinya gambar apa? Lobster. Oke. Nah, tuh. Fadel sudah membuat garis-garis yang sederhana. Wah, jadinya jadi garis abstrak. Baiklah Fadel. Oh, dia mau tambah lagi. Tuh, terserah dia mau gambar apa aja. Dia sambil mikir. Oh, oke Fadel. Kalau gitu kita akan sama-sama gambar. Teman-teman lihat teman-teman. Dia membuat garis berbentuk spiral. Oke, kita akan respon garis ini Fadel. Fadel lihat ke sono dong. Wah, saking mahirnya dia ngeliat ke bawah sampai ya. Oke, tuh kita akan tambah ekornya, Fadel. Jadi gambar apa ini, Fadel? Hah? Oh, lobster. Ini ikan juga ya. Lobsternya udah di bawah, Nak. Oke, tambah lagi seperti tadi, Fadel. Oke, semaumu. Buatlah garis sebagus mungkin. Oh, ini kayak segerombolan ikan gitu Kak Yos ya? Betul. Wah. Kalau ngerombol kayak gini kayaknya ikan sarden ya atau ikan tongkol biasanya ya. Oke, adik-adik yang di rumah nanti kita bakal lihat nih hasil gambarannya Fadel dan Kak Yos gimana. Tuh. Tapi pastinya setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Wah, keren sekali ini adik-adik udah sampai mana gambarnya karena di sini Kak Yos sudah selesai nih Kak Yos. Betul. Kak Rosa, Kak Yos lagi finishing gambar yang dibuat oleh Fadel tadi. Gimana Kak? Menurutmu bagus kan? Tuh, walaupun garisnya acak-acak tapi udah kelihatan ini gambar ikan, bukan jadi gambar ular. Kalau Iya. Fadel kamu bagus sekali ya. Gimana nih Kak Yos pesan-pesannya dari Kak Yos untuk adik-adik yang di studio dan juga yang di rumah. Jadi Kak Rosa intinya menggambar itu tidak harus punya bakat khusus. Lihatlah Fadel, dari garis-garis acak-acak jadi gambar ikan. Apapun itu semua garis lurus, melengkung, semuanya bisa jadiin gambar ya. Yang jelas tetap terus berkreativitas karena itu sangat baik untuk perkembangan anak-anak di masa depan. Wah, terima kasih banget nih Kak Yos sudah ngajarin Kak Rosa dan juga adik-adik semua yang di sini untuk menggambar. Sama-sama Kak Rosa. Nah, setelah ini ada adik kita yang mau tampil nih Kak Yos. Ada adik kita yang mau membawakan lagu, bernyanyi lagu persahabatan dan temannya akan fashion show. Nah, tapi Kak Yos, kain yang digunakan ini merupakan kain jumputan hasil kerajinan siswa sekolah luar biasa Keren. Harapan Mandiri yang Mantap. terbuat dari bahan pewarna alami seperti kulit Luar kayu biasa. mahoni, kulit manggis dan juga daun jati Kak Yos. Keren luar biasa. Tapi sebelum kita menyaksikan penampilan terakhir ini, kita harus pamit undur diri dulu nih Kak Yos Iya. karena kita udah ada di penghujung acara. Ya nggak kerasa ya saatnya Iya. kita berpisah Kak Rosa. Waktunya Kak Rosa, Kak Yos. Kak Berto dan adik-adik semua untuk pamit undur diri. Tapi jangan lupa tetap saksikan Dunia Anak di hari dan jam yang sama. Inilah penampilan terakhir lagu persahabatan dan fashion show. Sampai jumpa. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani
Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria